Halo penonton YouTube. Video kali ini saya mau share sedikit bagaimana cara memanfaatkan pekarangan rumah yang tidak terlalu luas ya. Bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ini adalah pekarangan depan rumah saya. Ya, luasnya nggak lebih dari 10 meter persegi ya, saya pikir ya. Jadi ini tadinya mau saya tutup semua dengan cor, akhirnya saya putuskan tidak jadi karena saya pikir harus ada sebuah pohon untuk membuat teduh, dan mungkin juga itu bisa bermanfaat dari pohon itu sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk menanam sebuah pohon jambu ya, seperti yang terlihat di video ini. Ini pohon jambu saya tanam kira-kira 2 tahun yang lalu. Jenisnya mungkin ada beberapa yang bilang ini jenis pohon jambu air dalhari ya. Kebetulan kali ini ada buahnya ya. Di bagian atas itu banyak sekali muncul kembang. Yang terdahulu sudah ada beberapa yang agak besar dan saya bungkus dengan plastik. Hari ini saya mau menunjukkan ke penonton YouTube bahwa apa yang saya tanam ini selain memberikan kesegaran mata, kemudian produksi oksigen dari pohonnya itu sendiri, juga ada hasilnya dari buahnya. Oke, ini saya udah siapkan tangga. Beberapa yang saya bungkus dengan plastik itu ukuran buahnya sudah cukup besar. Jadi kita coba cek hasil tanaman saya ini yang selama 2 tahun. Oke. Ini salah satunya, ini yang lain. Coba yang agak rendah yang saya bisa capai dengan tangan dulu. Oke. Ya, ini ya. Kita coba buka bungkusan plastiknya. Oke, ini berapa besar, saya coba bandingkan dengan kepalan tangan saya. Ini kepalan tangan saya ya. Jadi besarnya sebesar kepalan tangan saya. Ini jenis jambu air yang cukup bagus. Oke, kita lihat buah yang lain lagi. Ini yang agak tinggi. Saya coba berusaha buka plastiknya dulu. Ini ikatannya agak saya simpul 2 kali. Sebentar. Agak sedikit butuh waktu. Oke. Nah, ini buah kedua. Ini sudah cukup matang dan bisa dikonsumsi. Berapa besarnya saya kembali bandingkan dengan kepalan tangan saya. Ya, lumayan ya. Kurang fokus. Oke. Yang di bagian atas coba saya tunjukkan ke penonton YouTube. Saya naik dulu ke anak tangga. Ini enggak terlalu tinggi pohonnya. Ini sudah kali ketiga ya berbuahnya.
Jadi total lama waktu dari saya menanam sampai dia berbuah kira-kira setahun, kira-kira setahun itu sudah berbuah. Karena ini saya bukan tanam dari biji, ini saya hasil dari ambil dari pucuknya, terus kita semai. Itu ada tekniknya, mungkin Anda tertarik untuk mencoba, Anda bisa lihat di video YouTube yang lain. Oke, ini buah yang lain. Ini sudah saya buka, saya bandingkan dengan kepalan tangan saya. Oke, hampir besarnya hampir mirip dengan kepalan tangan saya ya. Menarik sekali penonton YouTube. Jadi di bagian lain ini saya tunjukkan kembang-kembangnya masih banyak sekali, dan saya akan lakukan pembungkusan dengan plastik jika calon buah ini sudah mengeluarkan putik dan bagian yang putiknya itu sudah gugur dan sudah berbentuk anak buah, baru saya bungkus dengan plastik. Jika kita bungkus terlalu awal kondisi seperti ini akan mengakibatkan bunga ini justru tidak akan menjadi calon buah. Jadi kalau kita bungkus di saat yang seperti ini, nanti semua bunga ini akan gugur dan jatuh ke bawah plastik. Di menunggu dia sudah memekar, sudah menjadi anak buah, baru kita bungkus. Ini buah yang lain, ini juga sudah bisa dikonsumsi. Ini yang mungkin harus nunggu sekitar 1 mingguan lagi. Ada juga satu di sana, di atas ada beberapa. Jadi mungkin kali ini saya bisa memetik sekitar 10-12 biji buah yang ukurannya cukup besar ya. Anda bisa lihat. Semoga video saya kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada penonton YouTube untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terlalu besar, tapi bisa kita siasati dengan menanam pohon buah yang bisa berproduksi dalam waktu yang cukup singkat. Dan satu hal lagi, kali ini pohon ini cukup banyak menghasilkan kembang. Ini secara nggak sengaja mungkin juga akibat dari saya mengikat pohon ini. Tadinya pohon ini posisinya sudah agak condong ke bagian pagar saya ini. Akhirnya saya inisiatif, ada sisa kabel cukup panjang, saya ikatkan ke bagian pohon, terus saya ikat ke tiang rumah. Oke. Sekian waktu ini pohon yang terikat dengan kabel ternyata ada manfaatnya, memaksa si pohon itu untuk menghasilkan buah. Ini sama halnya dengan beberapa teknik yang lain untuk menghasilkan pembuahan. Salah satunya adalah memotong atau membuat luka pada batang. Tapi ini tidak terlihat bagus ya kalau kita memotong batang pohon, jadi menghasilkan banyak luka. Jadi dari pemandangannya kita kurang bagus. Tapi dengan cara ini juga simpel. Anda cukup mengikat ke batang ya, dan mencekik batang pohon itu secara nggak langsung.
Dan teknik ini bisa memaksa atau membuat pohon untuk berproduksi. Ini ada satu lagi. Ini ada yang tadi, yang besar sekali. Ini ada kembang yang keluar lagi ya. Ini baru mungkin 1-2 hari muncul ini. Yang lain kembang yang sudah mulai mau mekar itu cukup banyak di atas. Oke, jadi pekarangan saya ini kira-kira 3 kali 3 meter persegi. Nah, di sudut sana saya tanamin pohon pisang. Nah, pisang saya ini sudah ya cukup banyak kali, mungkin sekitar 7-8 kali saya sudah panen. Hasilnya saya bagikan ke tangga-tangga sekalian ya, yang dekat-dekat saya bagi satu sisir. Nah, termasuk nanti kalau buah jambu air ini cukup banyak, hasilnya saya juga akan bagikan ke tetangga-tangga. Oke, kira-kira video kali ini ya, saya sampaikan sekian dulu ya. Semoga tips ini bermanfaat buat penonton YouTube. Sekian teman-teman penonton YouTube, ditunggu video kita selanjutnya. Thank you.